Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,28% ke angka 5.079. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Woods. Saham Woods pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 420. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Woods telah naik mendekati resisten di EMA 150 di sekitar harga 436. Apabila kita lihat tren saat ini Woods masih terus mengalami kenaikan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Bisa kita lihat di data broker summary ini terlihat bahwa bandar sudah mulai melakukan distribusi pada kenaikan 4%, hampir 4% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Woods hari ini atau di sekitar harga 400 sudah harus hati-hati karena ada peluang Woods untuk turun saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 150. Nah, karena saat ini bandar sudah mulai melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan profit saat ini, sudah boleh siap-siap take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuat ini. Setelah take profit, teman-teman bisa tunggu kembali di daerah support terdekat saat ini di sekitar harga 400. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya jangan entry saat ini. Seperti saya jelaskan tadi, karena sudah dekat dengan resisten, apabila teman-teman baru beli, bisa-bisa teman-teman belinya di harga puncaknya. Jadi paling aman, tunggu konfirmasi Woods berhasil break dari resisten EMA 150. Apabila berhasil break, teman-teman boleh entry karena Woods akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Tapi ternyata apabila gagal break, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga support di 400. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin investasi pada saham Woods ini dan telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 244. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Elsa telah berhasil naik di atas resisten kuat di EMA 150. Dan secara tren apabila kita lihat saat ini juga sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi bisa kita bilang saat ini sudah mulai uptrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Jadi walaupun harga Elsa hari ini tidak bergerak, tetapi bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat juga asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat dan masih ada sentimen akan adanya pembagian dividen Elsa bulan ini, ada peluang Elsa untuk tetap melanjutkan kenaikan bulan ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Elsa, apabila kita lihat saat ini resisten terdekat berada di harga 252. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 150, Elsa masih sangat layak untuk di hold.
Jadi untuk jangka pendek selama masih bertahan di atas daerah support ini, hold saja terus karena masih ada peluang untuk break dari resisten di harga 250 dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 270 yang juga merupakan resisten berikutnya. Jika kita lihat harga 270 ini merupakan resisten yang lumayan kuat karena Elsa 2 kali terlihat gagal break dari resisten ini pada bulan Februari kemarin. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry, paling amannya adalah tunggu Elsa berhasil naik di atas harga 250 baru teman-teman beli, atau tunggu Elsa turun menyentuh daerah support di EMA 150 di sekitar harga 240 baru teman-teman entry. Dan sebaiknya saham Elsa ini hanya dipakai untuk trading jangka pendek. Saya tidak menyarankan untuk investasi pada saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham INDF. Hari ini saham INDF ditutup naik 0,38% ke harga 6.600. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 bulan terakhir ini INDF masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di tengah-tengah antara resisten di EMA 150 di sekitar harga 6.770 dan supportnya di garis EMA 50 di sekitar harga 6.450. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 0,38% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham INDF. Jadi pada akhir bulan Juni kemarin asing terlihat sudah mulai masuk dengan jumlah besar. 3 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya INDF masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli saham INDF, paling amannya adalah tunggu INDF turun kembali menyentuh daerah support di EMA 50 baru teman-teman entry. Setelah itu sebaiknya hanya swing trade. Dan paling amannya dan paling best buy-nya adalah tunggu INDF berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break dari resisten kuat ini baru terkonfirmasi INDF akan mulai uptrend kembali. Selama masih gagal break dari resisten kuat ini, INDF masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Karena potensi untuk break dari daerah support di EMA 50 lebih besar. Jadi apabila teman-teman ingin investasi atau ingin memang mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi, sebaiknya tunggu break dari resisten ini. Karena apabila teman-teman beli di daerah support ini pun, resisten di EMA 150 dekat dengan daerah supportnya. Jadi apapun teman-teman beli, naik dikit kemungkinan akan langsung turun kembali. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. Hari ini INKP turun lumayan dalam, 5% lebih ke harga 7.300. Penurunan 3 hari ini sebenarnya masih wajar karena saham INKP naik hampir 20% lebih minggu lalu. Jadi bisa kita lihat sebelumnya INKP gagal break dari resisten di EMA 150. Dan setelah keluar berita laporan keuangan INKP bagus, INKP langsung break dari resisten EMA 150 dan langsung melanjutkan kenaikan. Dengan kenaikan hampir di atas 20%. Setelah itu saat ini INKP mulai terkena pullback. Pullback ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Dan sekarang garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Tapi distribusi yang dilakukan tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat memang INKP masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Dan sekarang kita cari tahu di mana daerah support INKP saat ini. Untuk support terdekat jika kita lihat berada di harga 7.000. Jadi INKP masih berpotensi untuk turun menyentuh daerah support ini. Dan jika kita lihat lagi masih ada gap up yang terbentuk pada awal Juli kemarin di sekitar harga 6.750 sampai 6.700.
Masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 6.185. Jadi apabila teman-teman ingin entry, teman-teman bisa tunggu di daerah support ini. Bisa tunggu di harga 7.000. Apabila INKP saat menyentuh atau mendekati daerah support ini rebound, teman-teman bisa entry. Atau paling amannya tunggu di sekitar daerah support kuatnya di EMA 150. Dan untuk teman-teman yang memang pingin trading jangka panjang pada saham ini, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila kita lihat garis EMA 50 sebentar lagi akan berpotongan dengan garis EMA 150. Apabila telah berpotongan dan berada di atas garis EMA 150, maka patokan kita adalah garis EMA 150. Jadi apabila garis EMA 150 telah berada di bawah garis EMA 50, kita bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena secara tren jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan saya lihat untuk jangka menengah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, INKP masih berpeluang untuk naik minimal kembali ke harga 10.000. Tapi memang kenaikan ini tidak akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Tapi untuk jangka menengah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, peluang untuk balik ke harga 10.000 masih sangat besar. Karena trennya saat ini sudah reversal trend. Dari sebelumnya bergerak downtrend, saat ini sudah mulai bergerak ke atas. Karena itu saham INKP layak untuk kita amati dan buy on weakness selama masih bertahan di atas daerah support kuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.